Pernah nggak lu ngerasa terjebak dalam lingkaran keuangan yang nggak ada kunjung usai? Ingin tahu rahasia membangun kekayaan dengan cara yang lebih mudah dan efektif? Simak video ini karena di dalam video ini gua akan bagikan langkah-langkah praktis yang bisa mengubah hidup lo. Halo semuanya, selamat datang di channel Membangun Kekayaan. Pada video kali ini gua akan membahas langkah-langkah mudah untuk membangun kekayaan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Langkah pertama adalah membuat anggaran dan rencana keuangan. Buatlah anggaran bulanan yang jelas dan tentukan tujuan keuangan jangka pendek serta jangka panjang. Ini akan membantu lo mengelola pengeluaran dan menabung secara efektif. Ketika lo bisa mengelola pengeluaran dan menabung secara efektif, lo akan sadar dan lo akan punya anggaran, serta uang-uang lo akan lo ketahui kemana larinya, dan gak habis gitu aja. Dengan membuat anggaran bulanan yang jelas, lo akan tahu setelah gajian atau mendapatkan pendapatan, lo akan mengarahkan uang-uang itu ke dalam tujuan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Langkah kedua adalah menabung secara rutin. Sisihkan sebagian dari penghasilan lo setiap bulan untuk tabungan. Gunakan rekening tabungan yang memberikan bunga atau investasi yang aman untuk memaksimalkan pertumbuhan dana lo dan juga pertumbuhan aset lo. Dengan menabung secara rutin, lo akan membangun habit baru, yaitu habit menyimpan uang yang lo hasilkan dari hasil kerja keras lo setiap hari. Bagi lo yang kerja 9 to 5, jam 9 sampai jam 5 sore, lo pasti sadar lo kerja setiap harinya dan dibayar sebulan sekali. Tetapi setelah gajian mungkin beberapa hari uang lu udah tinggal sedikit karena pengeluaran yang tidak diatur. Dengan menabung secara rutin, lu bakalan tahu gaji lu yang keluar sebulan sekali itu bisa diarahin kemana. Tentunya dengan menabung di tempat yang aman dan juga memberikan bunga yang efektif, lo bakalan bisa memaksimalkan pertumbuhan dana lo dan juga aset-aset lo. Langkah yang ketiga adalah investasi. Pelajari tentang berbagai jenis investasi seperti saham, obligasi, reksadana, dan properti. Diversifikasikan portofolio investasi lo untuk mengurangi risiko dan berinvestasilah dalam pendidikan diri sendiri atau keterampilan baru yang dapat meningkatkan penghasilan. Investasi nggak melulu tentang saham, obligasi, reksadana, atau properti. Investasi juga berarti bisa menginvestasikan kepada diri lo, yaitu investasi leher ke atas maupun investasi ke diri sendiri. Contohnya lo buku-buku yang membangun, lalu lo beli baju yang bagus supaya lo bisa tampil lebih baik di depan orang lain. Mungkin lo bisa ikut kelas-kelas yang bikin lo menjadi lebih produktif lagi. Itu juga sebuah investasi untuk kedepannya, sehingga aset lo bertumbuh dan lo juga ikut bertumbuh seiring berkembangnya aset lo. Langkah keempat adalah mengurangi hutang. Bayar hutang dengan bunga yang tinggi terlebih dahulu dan hindari mengambil hutang baru kecuali benar-benar diperlukan. Mengelola hutang dengan baik akan membantu lo menjaga kesehatan finansial. Bagi lo yang masih punya hutang, silakan bayar hutang dengan bunga yang tinggi terlebih dahulu ya, sehingga bunga yang tinggi terlebih dahulu itu tidak menggulung ke depannya ya, dan lu nantinya bisa fokus ke sisa hutang yang lain. Dan jangan pula mengambil hutang baru kecuali benar-benar diperlukan. Jangan gali lubang tutup lubang dengan berhutang untuk membayar hutang. Usahakan membayar hutang dari hasil kerja keras lu sendiri. Kalau lu misalnya belum punya uang, coba lu bisa cari-cari barang-barang yang udah gak kepake di rumah dan lu bisa jual. Lumayan kan, bisa buat bayar hutang. Contohnya lu punya baju yang udah gak kepake,
dijual, misalnya laku 100.000. Uang itu bisa lo bayar buat bayar utang, dan utang lo pun berkurang sedikit demi sedikit ya. Dengan mengurangi barang-barang yang gak kepake di rumah, lu jadi bisa sadar bahwa barang-barang yang gak kepake di rumah itu bisa lu duitin ketika lu butuhin, sehingga ruangan di rumah lu jadi lebih luas dan lu pun jadi lebih punya uang buat bayar utang ataupun buat diputar lagi ke hal-hal lain. Langkah kelima adalah pengelolaan uang yang bijak. Hindari pengeluaran yang tidak perlu dan cari diskon serta tawaran terbaik untuk pengeluaran besar. Dengan begitu, lo dapat menghemat lebih banyak uang untuk ditabung dan diinvestasikan. Sebisa mungkin hindari pengeluaran yang tidak perlu ya. Dan juga kalau bisa sih cari diskon serta tawaran terbaik untuk pengeluaran besar. Contohnya, gue udah nggak pernah beli HP. HP yang gue pakai ini hasil dari hadiah dari cari-cari lomba-lomba yang ada di internet. Gue ikutan lomba dan menangin HP. Terus gue juga ikutin tugas-tugas yang ada di TikTok, dan gue juga dapat voucher dan gue tukerin dapat HP lagi. Sehingga kita nggak perlu nabung untuk pengeluaran-pengeluaran yang besar dan impulsif ya. Kalau misalnya HP mewah gitu kan, menurut gua nggak terlalu butuh-butuh banget ya, selama HP kita yang masih lama bisa dipakai. Dan kalian juga harus pinter-pinter mencari peluang ya, seperti lomba-lomba yang menghasilkan hadiah. Misalkan ada yang hadiah motor, hadiah tablet, HP. Nah, kalian bisa ambil peluang itu dan berusahalah supaya kalian bisa menang di lomba itu. Seperti gue yang menang lomba dan dapat HP. Sehingga barang-barang yang ada di hadiah lomba itu kita nggak perlu beli lagi, sehingga uang kita bisa dialihkan ke aset lainnya. Untuk membeli aset lainnya seperti saham atau ditabung juga nggak apa-apa sebagai dana darurat, sehingga uang kita menjadi lebih liquid. Dan untuk pembelian barang-barang yang mahal kita usahakan untuk mendapatkannya tanpa mengeluarkan uang, yaitu dengan mengikuti kuis atau lomba atau tugas-tugas yang ada di sosial media ya. Biasanya ada yang mengadakan giveaway, kalian ikutin aja ya. Siapa tahu kalian dapat barang-barang yang kalian mau tanpa membelinya dengan uang hasil jerih payah kalian, sehingga uang kalian yang hasilkan dari jerih payah itu bisa ditabung atau diinvestasikan ke aset yang lebih produktif. Langkah keenam adalah memanfaatkan sumber penghasilan tambahan. Carilah peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan seperti kerja sampingan atau bisnis kecil-kecilan. Pertimbangkan juga untuk investasi dalam properti atau saham yang bisa memberikan passive income. Dengan memanfaatkan sumber penghasilan tambahan, kalian bisa mendapatkan penghasilan di luar pekerjaan utama kalian. Misalnya, gue di sini membangun channel YouTube. Nah, dari channel YouTube ini, gue bisa mendapatkan kemungkinan atau potensi untuk mendapatkan penghasilan tambahan seperti AdSense, atau diundang di acara-acara, atau kalian mendapatkan endorse. Nah, itu menjadi kemungkinan-kemungkinan yang akan kalian dapatkan ketika kalian membuat konten YouTube atau konten Instagram atau TikTok dan akan menghasilkan ke depannya. Dan juga kalian bisa bisnis kecil-kecilan ya, seperti menjual barang-barang yang ada di rumah. Dan juga mungkin kalian bisa affiliate marketing. Yang sedang marak sekarang adalah TikTok affiliate dan Shopee affiliate. Kalian bisa menggeluti dunia digital marketing itu dan membuat konten video pendek, sehingga ketika kalian membuat video pendek, kalian bisa upload di dua platform sekaligus, yaitu di TikTok affiliate dan di Shopee affiliate, sehingga kalian mendapatkan dua pendapatan sekaligus
dalam satu kerja. Langkah ketujuh adalah melindungi kekayaan. Miliki asuransi yang tepat untuk melindungi aset lo dan kesehatan lo juga. Buat perencanaan keuangan jangka panjang yang meliputi dana darurat dan perencanaan pensiun. Ketika lo melindungi kekayaan lo dengan memiliki asuransi, lo bakalan lebih tenang ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan mempunyai dana darurat, perencanaan pensiun, lo bakalan lebih tenang dan gak gerusa-gerusu ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya kendaraan kalian rusak atau rumah kalian butuh renovasi, kalian bisa menggunakan dana darurat yang sudah kalian kumpulkan. Dana darurat idealnya yang harus kalian kumpulkan yaitu 12 kali pengeluaran bulanan kalian. Atau kalau kalian masih single, bisa mengumpulkan mulai dari 6 bulan pengeluaran bulanan kalian. Langkah ke-8 adalah meningkatkan pendidikan finansial. Tingkatkan pengetahuan lo tentang keuangan pribadi dan investasi dengan mengikuti seminar, membaca buku, atau mengikuti kursus online tentang manajemen keuangan. Dengan mengisi kepala lo dengan ilmu-ilmu tentang keuangan serta pendidikan finansial, lo juga bakal mengupgrade diri lo sendiri untuk bisa berkembang dan mulai bisa berinvestasi dengan bijak. Dengan membaca buku atau mengikuti kursus online, lu menjadi tercerahkan bahwa ilmu ekonomi itu penting dan itu bisa mengupgrade diri lu serta membangun aset lu serta kekayaan lu. Dengan mengikuti langkah-langkah ini dengan konsisten dan disiplin, lu bisa membangun kekayaan secara bertahap dan mencapai tujuan keuangan lo. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you yang udah nonton sampai habis. Buat yang udah nonton sampai habis, coba komen emoticon smile ya, supaya gue tahu siapa aja sih yang benar-benar suka belajar di sini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen topik apa lagi nih yang menarik dibahas seputar keuangan ataupun kekayaan. Sampai jumpa di video berikutnya.